Hai, kembali bersama dengan The Star Tarot pada kesempatan kali ini, and welcome to my tarot reading. Selamat datang di pembacaan kartu dari The Star Tarot ya. Dan seperti yang sudah saya janjikan kemarin, bahwa hari ini saya akan kembali lagi bersama dengan salah satu zodiak, yaitu zodiak Taurus. Dan apakah yang akan menjadi tema readingan kita pada kesempatan kali ini, yaitu kejutan untukmu di tahun 2022. Apakah kira-kira yang akan terjadi kepada dirimu dari sisi karir, cinta, dan juga keuangan? Kita bisa lihat nanti readingannya di sini ya. Dan saya sampaikan buat kamu, kalau menonton video ini jangan di skip, ditonton semuanya, karena di antara video ini akan ada pertanyaan yang muncul buat kamu. Dan siapa yang jawabannya paling cocok buat saya, siapa yang jawabannya paling oke atau paling benar menurut saya, kamu akan saya hubungi untuk private reading, seperti yang sudah saya lakukan ke banyak banget, hampir setiap hari saya hubungin ya. Kamu bisa bertanya apapun nanti ke saya. Kemudian ini hanya berlaku untuk yang sudah subscribe saja. Kalau tidak subscribe, walaupun jawabannya benar, tidak akan saya hubungi, maafkan saya ya. Dan ini adalah merupakan peramalan secara umum, jadi bisa cocok, bisa tidak, dan tidak berlaku, tidak hanya untuk satu orang saja ya. Ini berlaku untuk umum, jadi bisa jadi cocok buat kamu atau bisa cocok buat orang lain ya. Dan sebelum saya mulai, saya sampaikan jangan lupa buat Anda untuk subscribe, like, share, dan juga nyalakan lampu notifikasi agar Anda bisa mendapatkan readingan-readingan terbaru dari The Star Tarot. Oke, nah kita mulai saja. Kita mulai saja jatuh. Kejutan untukmu di tahun 2022. Welcome to 2022, Taurus. Two of Wands, Three of Cups, Ace of Swords, the Chariot, the Emperor, Five of Pentacles, Knight of Pentacles, Strength, Page of Pentacles, dan yang terakhir ada Queen. Pentacles semua nih. Wow. Taurus. We'll see, kita akan lihat ya. Oke. Selamat datang di tahun 2022 untuk Taurus. Karena ini secara umum pembacaannya, jadi bisa jadi random ya. Bisa terjadi di awal tahun, bisa terjadi di tengah tahun, ataupun bisa jadi di akhir tahun. Ambil yang sesuai dengan Anda, tinggalkan yang tidak sesuai. Bisa juga resonate, bisa cocok, bisa tidak, bisa cocok juga ya. Kalau dari secara umum di sini saya melihat kartu ini menjelaskan bahwa kamu Taurus akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengajarkan sesuatu dan juga mempelajari banyak hal. Kamu mengajarkan sesuatu atau mengajarkan banyak hal kepada orang lain dan juga mempelajari banyak hal di sini. Bagaimana? Siap-siap. Kita coba ke karir kamu. Di tahun 2022 akan ada yang namanya beralih profesi. Dari satu profesi ke profesi lainnya, dari satu hal ke hal yang lainnya, dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Ada juga yang saya melihat di sini, kamu yang lebih akan melanjutkan ke jenjang, bisa jadi jenjang pendidikan yang lebih baik, atau melakukan pekerjaan yang lebih baik nanti di sini. Ini untuk, atau bisa lebih banyak bergaul nanti di tahun 2022 buat kamu Taurus. Lebih banyak belajar untuk mempelajari lingkungan di sekitar kamu di sini nantinya. Hal-hal yang sekiranya dulu kamu itu agak sedikit tertutup ya, menutup dirimu dari mungkin tahun-tahun sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya. Di tahun 2022 kamu lebih belajar untuk mengetuk hati orang lain, lebih belajar untuk menerima keberadaan orang lain, belajar untuk mengetahui apa yang diinginkan orang lain. Jadi di sini kembali saya sampaikan, kamu akan mengajarkan sesuatu, apa yang sekiranya kamu tahu, baik itu dari sisi pekerjaan dan lain-lain, dan kamu pun akan mempelajari hal-hal yang seperti itu dari orang lain. Dan
di sini saya melihat ya banyak hal yang akan kamu dapatkan nanti. Wow, ada kartu yang di sini yang sangat menarik buat saya ya. Coba saya tarik energinya, apa ini ya? Sepertinya dalam pekerjaan tertentu kamu dituntut untuk bisa open minded. Nah, oke. Saya ingin bertanya dulu deh. Buat kamu Taurus, open minded menurut kamu itu apa sih? Open minded menurut saya adalah ini. Silahkan kamu tulis jawabannya di kolom komentar. Siapa yang jawabannya paling cocok buat saya, siapa yang jawabannya paling kena buat saya, itu yang akan saya hubungi. Kamu yang akan saya hubungi untuk private reading. Jadi kamu bisa bertanya apapun kepada saya seputar tahun 2022, karir, keuangan, dan lain-lain masalah pribadi, silahkan. Tetapi ingat, kembali saya sampaikan, hanya untuk yang sudah subscribe saja. Kalau tidak subscribe, mohon maaf, tidak akan saya hubungi walaupun jawabanmu benar. Oke, silahkan tulis open minded menurut saya adalah ini. Di sini nanti di tahun 2022 kamu lebih diarahkan untuk bisa terbang, lebih bisa menguasai, lebih bisa jauh melambung tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Lepaskan semua hal-hal yang sekiranya terlalu nyaman buat kamu kemarin untuk tidak bisa meneruskan tentang pekerjaan kamu. Mungkin sebelumnya, kalau saya melakukan pekerjaan ini nanti salary-nya seperti ini, nanti tantangannya seperti ini, nanti bahayanya seperti ini. Jangan. Di tahun 2022 kamu harus bisa menjadi pemimpin untuk diri kamu sendiri. Kamu harus bisa menentukan langkah dan arahmu sendiri. Karena di depanmu sudah ada pohon-pohon uang yang akan menunggu, pohon-pohon kejayaan yang akan menunggu. Kamu di sini adalah tahu biasanya kan pangeran berkuda putih ya, tapi di sini saya melihat ada Knight of Pentacles. Kamu akan bekerja dengan giat nanti di tahun 2022 dengan membawa uang di dalam pekerjaan kamu. Tetapi ingat, jauhi namanya amarah, kurangi yang namanya amarah. Kuatkan dirimu. Jangan sedikit-sedikit marah lagi, sedikit-sedikit mungkin marah lagi, tetapi ingat, kamu harus bisa lebih kuat menghadapi semua yang ada di dalam kehidupan kamu nanti di tahun 2022. Karena kalau namanya kita mengerjakan sesuatu, kita pasti ingin mencapai keuangan yang baik. Ya, mencapai keuangan yang baik di sini artinya uang ini sudah ada di depan pintu kamu. Tinggal bagaimana caranya kamu membuka pintu, mengambil uangnya, dan menikmati semua apa yang ingin kamu lakukan. Nah, pesan untuk kamu di sini, kamu harus bisa bertahan, kamu harus bisa kuat, kamu harus bisa sabar dalam semua atau sebuah posisi tertentu di dalam pekerjaan. Dengan begitu, tidak akan bisa tersingkirkan oleh hal apapun. Akan banyak hal atau banyak usaha yang harus kamu lakukan nanti di tahun 2022, atau misalnya mengupgrade skillmu atau mengupgrade kemampuanmu agar supaya value-nya itu bisa bertambah. Oke, nah kita masuk ke cinta buat kamu di tahun 2022 buat Taurus. Saya melihat di tahun 2022 kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang selama ini kamu cari. Yang seseorang ini ya, ini bisa merupakan orang yang sudah dikenal, atau bisa juga seseorang yang belum dikenal sebelumnya. Kamu akan banyak komunikasi, saya lihat, dengan seseorang tersebut dan merasa nyaman dengannya, dan akan menjalin hubungan pula yang nyaman dengan orang tersebut. Dan saya melihat orang ini membawa potensi yang membuat kamu akan jauh lebih bahagia nantinya. Yang memperlakukan kamu, yang melihat kamu bagaikan seseorang yang memang patut untuk dihargai, memang patut untuk dihormati. Ada rasa hubungan timbal balik di antara kalian berdua ini yang menguatkan
apa ya, apa sih namanya, seperti satu tumbuhan. Bagaimana sih caranya supaya kuat? Misalnya kamu daunnya, dia batangnya, kamu buahnya, dia mungkin daunnya, dan segala macam. Jadi akan saling memperkuat seperti itu. Dan dia melihat bahwa kamu adalah kesatria yang betul-betul kesatria. Kalau saya bilang kesatria nggak boleh, karena bisa jadi kamu ini perempuan, bisa jadi kamu ini laki-laki. Tetapi ingat, di dalam satu hubungan, ketika kita lengah, ketika terlalu menikmati juga akhirnya mengakibatkan yang namanya kita kurang waspada atau hilang kewibawaan atau hilang penghargaan terhadap pasangan kita karena sudah keseringan bersama-sama mungkin. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Jangan sampai, jangan, nggak boleh ya. Dan kemudian dari sisi keuangan sendiri, di sini saya melihat keuangan kamu ini yang tertutup awalnya. Yang selama ini mungkin tertutup, sekiranya di tahun 2022 ini akan mulai ada kestabilan, stabilisasinya akan mulai menanjak pelan-pelan selama kamu bisa mengetuk hati orang lain. Kadang kita memang bekerja sendiri, tetapi karena kita terlalu yakin dengan diri sendiri, akhirnya susah untuk bisa menghasilkan sesuatu atau mendapatkan penghargaan dari orang lain yang membawa rezeki buat kita. Tetapi di tahun 2022 nanti kamu diharapkan untuk bisa jauh lebih pendekatan kepada orang lain. Rezekimu di sini saya melihat seperti melesat ke atas, yang akan membawa kamu lebih banyak dihargai oleh orang lain. Kadang memang ketika kita mempunyai keuangan yang baik, ya mau tidak mau kita akan pasti mendapatkan penghargaan dari orang lain. Uang kamu itu seperti ada di udara, uangmu seperti melayang-layang di udara, kamu bebas melakukan apapun, tetapi ingat, tetap harus mengontrol. Jangan sampai karena keuangan yang baik nanti di tahun 2022 mengakibatkan kamu menjadi arogansi yang berlebihan, tidak memandang orang lain lagi, memandang remeh orang lain. Karena ingat, ini hanya titipan semua. Jadi pergunakanlah rezeki yang kamu dapatkan untuk memperbaiki diri sendiri, memperbaiki keluarga kamu, memperbaiki hubungan dengan orang-orang lain, dan jangan lupa untuk selalu membantu orang lain. Oke, nah saya rasa itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk kamu di tahun 2022. Kalau memang kamu nanti terpilih, saya akan hubungi kamu untuk lebih jelasnya lagi. Dan saya rasa cukup sekian dulu dengan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan kembali bersama dengan The Starter di kesempatan berikutnya. So, thank you very much and goodbye.